Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Mawsu'ah Al-Adab Al-Islamiyah atau Ensiklopedia Adab Islam, Kitabul Jihad, pembahasan tentang etika dalam berperang di jalan Allah. Poin yang keberapa ya kawan? Poin yang keberapa? Sekarang poin yang ke-8. Di antara etika dalam berjihad, berkata penulis hafizahullah ta'ala, yakni iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jihadi. Jihad itu ibadah, maka mesti meneladani bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berjihad. Karena Nabi orang yang paling mengetahui tentang kewajiban berjihad. Beliau paling memahami tentang hukum-hukum berjihad. Bagaimana sebab-sebab yang bisa mendatangkan pertolongan Allah dalam jihad, beliau memahaminya. Maka meneladani Nabi SAW dalam berjihad, hukumnya wajib. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang datang kepada kalian dari Rasul, ambillah dia. Dan apa yang telah dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah, maka jauhilah dia. Dan di antara cara meneladani Rasulullah SAW berjihad, dalam berjihad, bahwa Rasul membolehkan dalam jihad itu tipu daya, al-khid'atu atau al-khad'atu. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-harbu khad'atun. Perang itu merupakan tipu muslihat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila hendak berperangkat perang, apabila hendak berangkat berperang, beliau berpura-pura berjalan ke arah yang lain. Maksudnya adalah tipu daya terhadap musuh-musuhnya. Bukan hanya ini, tentu kita tiru semua yang pernah dilakukan oleh Nabi dalam berperang. Seperti kebiasaan Nabi membawa istri beliau dalam berperang, mengundi di antara istri beliau yang ikut serta dalam jihad. Karena ini dilakukan terutama jika beliau safar, memakan waktu yang lama, perangnya terjadi di daerah yang di luar negeri beliau, di mana di sana tersebar fitnah dan kekejian, maka beliau membawa istri beliau. Jadi termasuk jihad yang mencontoh Nabi kalau berperang membawa pasangan hidupnya. Tetapi ini kondisional, tidak setiap saat. Ala kulli hal, apa yang ada pada Nabi itu yang terbaik.
apa yang telah dilakukan oleh Nabi dalam berperang, itulah yang contoh yang terbaik bagi kaum muslimin. Maka Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tasian, yang kesembilan, etika yang kesembilan, yakni seorang pemimpin beserta kaum muslimin, jika ia tidak berperang, ia melepas keberangkatan kaum muslimin dalam berperang. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda ketika serombongan pasukan kaum muslimin menuju medan Tabuk, beliau berkata, astaudiullaha dinakum wa amanatakum wa khawatim a'malikum. Aku titipkan agama serta amanah dan penutup amal perbuatan kalian kepada Allah Ta'ala. Ini wasiat atau wejangan yang diberikan seorang pemimpin kepada pasukan yang diberangkatkan ke medan perang. Di antara faedahnya, menambahkan semangat dalam diri seorang mujahid, mendoakan kebaikan kepada mereka, mengingatkan kepada mereka tentang tujuan berjihad, dan agar mereka merasa bahwa keberangkatan mereka bukan sebagai sesuatu yang sia-sia. Jika pemimpin datang lalu melepasnya, memberikan wejangan, memberikan nasihat, ini bisa menumbuhkan semangat bagi mereka, dan mereka merasa tidak dihantarkan kepada kematian, tapi mereka diberikan pesan-pesan moral bahwa inilah berperang yang membawa kepada kemuliaan jiwa. Ini termasuk hal yang dilakukan oleh Nabi terhadap kaum muslimin yang mau berangkat berjihad. Sehingga etika yang ke-10, seorang pemimpin itu memberikan nasihat, mengingatkan mereka agar selalu menghiasi dirinya dengan ketaatan, menjauhi kemaksiatan sekecil apapun, menjelaskan kepada mereka hukum-hukum yang berkaitan dengan berperang di jalan Allah. Karena Nabi SAW yaqul, ughzu bismillah. Dahulu Nabi kalau melepas pasukan perang, ia berkata kepada pasukan perangnya, ughzu bismillah. Berperanglah kalian dengan menyebut nama Allah, fi sabilillah, dan berperanglah kalian di jalan Allah. Ini wasiat untuk pertama, ucapan Nabi dengan berkata ughzu bismillah, berperanglah kalian dengan menyebut nama Allah. Maksudnya adalah al-isti'anatu billah, yad'ullah ta'ala ayansuruhum. Mereka hendaklah meminta tolong kepada Allah agar Allah menurunkan pertolongannya kepada mereka di medan perang itu. Nah, di antara tafsir dari Bismillahirrahmanirrahim itu, ketika seseorang memulai sebuah pekerjaan, ini maknanya dia bertabarruk dan meminta tolong kepada Zat yang Maha Mulia, Allah Subhanahu wa taala. Fi sabilillah, mengingatkan agar jangan berperang kecuali di jalan Allah, yakni meluruskan niat. Seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, manakah orang yang berjihad di jalan Allah? Berperang karena kesukuannya atau berperang karena keberaniannya? Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang mereka berperang dalam rangka meninggikan kalimat Allah, merekalah yang berjuang di jalan Allah. Man qatala li'ila'i kalimatillah hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Siapa yang dia berperang dalam rangka untuk meninggikan kalimatnya Allah, dialah yang berjuang di jalan Allah. Jadi tidak boleh berperang karena sebab kesukuannya, atau karena dia berani berperang, atau karena ingin cari harta rampasan perang, atau yang lainnya. Tapi mestinya dia berperang karena Allah Subhanahu wa taala, fi sabilillah. Wasiat penting untuk meluruskan niat mereka dalam berperang. Qatilu man kafara billah. Lalu Nabi mengingatkan, perangilah orang yang kafir kepada Allah. Usama bin Zaid di medan perang ketika berhadapan dengan musuhnya,
Ketika pedang Usama hampir mengenai dan menebas lehernya, lelaki itu berkata, la ilaha illallah. Atau dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, farafa'a sayfahu aw sinanahu. Usama kemudian mengangkat pedangnya, tidak jadi membunuh. Di saat Usama berbalik, orang itu mau membunuh Usama lagi. Ketika Usama sudah mau membunuhnya, dia mengucapkan syahadat lagi, ditarik lagi pedangnya. Sampai yang ketiga kali kemudian Usama menebaskan pedangnya dan matilah orang itu. Berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usama pun menceritakan alasannya apa dia membunuhnya. Tapi kata Nabi, apakah kamu sudah membelah dadanya, lalu kamu melihat apa yang ada dalam dadanya seperti yang kamu sangkakan kepadanya? Seolah-olah ini mengingatkan, berperang itu kehati-hatian sangat penting. Gak sembarangan dalam membunuh, gak setiap orang diperangi. Nabi hanya mengatakan, qatilu man kafara billah, perangi oleh kalian orang yang kafir kepada Allah. Allah juga menegaskan kepada nabinya, ya ayuhan nabi jahidil kufara wal munafikin. Wahai nabi, perangilah olehmu orang kafir dan orang munafik. Seorang muslim tidak boleh memerangi seorang muslim yang lainnya kecuali dengan sebab yang syar'i. Karena membunuh seorang mukmin dosanya besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Dammu mri'in muslim athqalu minad dunya wa ma fiha indallahi ta'ala. Tetesan darah seorang mukmin itu lebih berat nilainya di sisi Allah Ta'ala dibandingkan dunia dengan isinya. Maka berperang itu mestinya dipastikan bahwa orang itu benar-benar kafir, membangkang terhadap agamanya Allah Ta'ala. Ughzu wala taghullu, berperanglah kalian, tapi jangan kalian itu bersikap ghallun, yakni menyembunyikan sesuatu dari harta rampasan perang tanpa sepengetahuan dari pemimpin perangnya. Dalam riwayat Imam Bukhari didatangkan kepada Nabi seorang lelaki, lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, salli alaihi, salatkan orang ini. Wa fi riwayat salli ala janazati, tolong salatkan jenazahnya orang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sallu ala sahibikum, kalian saja yang menyolatkan sahabat kalian ini. Para sahabat heran, mengapa Nabi mengatakan kalian yang menyolatkannya, lalu Nabi tidak menyolatkannya? Lalu Nabi mengatakan, fa innahu ghalla fi sabilillah, karena dia telah menipu di jalan Allah. Maksudnya dia menyembunyikan benda rampasan perang, padahal dia berperang di jalan Allah. Abdullah ibnu Umar mengatakan, kemudian mereka memeriksa di dalam kantung baju orang itu tersimpan tali sendal. Dia menyembunyikan tali sendal. Ya kalau kita tali sepatu lah, Pak. Nilainya itu nggak sampai 2 dirham. Tapi karena sebab perbuatannya itu, maka Nabi tidak mau menyolatkannya. Ini menunjukkan bahwa kaum muslimin itu kalau berperang punya etika yang tinggi. Wala taghdiru, dan janganlah kamu berkhianat. Artinya jangan mengkhianati pemimpinmu. Termasuk dosa besar yang membinasakan adalah at-tawalli yawm az-zahfi, berpaling, lari dari medan perang, tidak mentaati perintah atau komando dari pemimpin perangnya. Tidak boleh ketika seorang pemimpin mengatakan kamu bertahan di sini, kemudian dia lebih memilih tidak, dia lebih baik di depan. Komandan perang mengatakan kamu yang maju ke depan, dia mengatakan kamu duluan. Nggak boleh. Ini termasuk ghadar, berkhianat. Tidak boleh memberitakan rahasia strategi perang kepada musuh. Maka Nabi mengatakan wala taghdiru, jangan berkhianat. Wala tamsulu, jangan mencincang. Memutilasi jenazah-jenazah musuh. Tidak boleh. Islam melarang membunuh musuh dengan cara dicincang-cincang, tidak boleh. Walaupun sebagian para ulama berpendapat seandainya mereka memperlakukan kaum muslimin seperti itu dalam kondisi tertentu diperbolehkan.
karena mereka dibalas sesuai dengan kedzaliman yang mereka lakukan. Tapi pada asalnya Islam melarang berperang itu dengan cara yang kejam, mencincang musuh. Musuh ketangkep, diinterogasi, potong telinga kanan dulu nggak ngaku, potong telinga kiri nggak ngaku, hidungnya, kukunya dicabutin. Islam nggak pernah mengajarkan seperti itu. Dalam Islam diinterogasi yang baik, kalau ternyata dia tidak mau, dibunuh dengan cara yang baik. Fa idza qataltum fa ahsinul qatlah. Kalau seandainya kamu memerangi musuh, membunuh musuh, bunuh dengan cara yang baik, cari cara yang lebih cepat mati. Bukan dicicil matinya, enggak begitu. Islam mengajarkan demikian. Wala taqtulu walidan. Jangan kamu membunuh anak-anak. Islam menerangkan di antara etika dalam berperang tidak boleh membunuh anak kecil. Karena bisa jadi mereka diharapkan ketika mereka tumbuh dewasa mereka diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Dan memang anak kecil itu belum dibebani syariat, belum dibebani hukum bagi mereka. Anis sabi hatta yakhtalima, kata Nabi. Dari anak kecil diangkat pena sampai dia itu telah tumbuh dewasa. Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin. Ini hadisnya panjang. Kalau seandainya kamu menjumpai musuhmu dari kalangan orang-orang musyrikin, serulah mereka kepada Islam. Jadi Islam mengajarkan ketika bertemu dengan musuh diajak dulu kepada Islam. Masuklah Islam, engkau selamat. Kalau dia nggak mau masuk Islam, minta mereka membayar jizyah. Kalau mereka nggak mau membayar jizyah, baru mereka diperangi. Sampai mereka mau mengucapkan dan mengakui kalimat la ilaha illallah atau mengakui kebenaran Islam walaupun mereka tidak mau masuk Islam. Nabi mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Diperintahkan aku oleh Allah memerangi manusia sehingga mereka mau mempersaksikan tidak ada yang boleh diibadahi dengan hak kecuali Allah. Kalau mereka tidak mau mengucapkan kalimat syahadat ini, maka mereka harus tunduk dengan hukum Allah. Mereka tidak dipaksa untuk masuk Islam, tapi mereka harus mematuhi hukum-hukum Islam. Allah mengatakan dalam Al-Quran, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan bagi seorang untuk masuk ke dalam agama Islam, karena sudah nyata antara jalan yang lurus di antara jalan yang bengkok, kebenaran dengan kebatilan. Ini adalah adab yang sangat agung, dan ini disampaikan oleh seorang pemimpin kepada pasukan perang yang dikirimnya ke medan perang, mengingatkan mereka agar perang itu mengikuti aturannya Allah. Kita berperang bukan untuk pamer kekuatan. Kita berperang bukan untuk ujub, bangga kepada diri kita, memamerkan canggihnya senjata kita. Tidak, kita berperang ini beribadah. Seperti kita datang ke masjid mengerjakan sholat, bukan untuk pamer pakaian yang bagus, bukan pamer bacaan yang indah, bukan pamer lamanya sujud, tapi kita ingin mengabdi kepada Allah dengan jalan yang diridhai oleh Allah. Kita ingin menjadi seorang hamba yang diperintahkan oleh Allah, yang Allah telah mengingatkan kepada kita tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayyu'iduni, mentauhidkan aku. Tujuannya beribadah. Kita berperang tujuannya beribadah. Bagaimana Islam mengatur dalam berperang, itu yang kita lakukan. Dan kita tidak membutuhkan cara berperang yang serampangan, walaupun kita diperbolehkan di dalam melakukan strategi perang. Seperti tipu daya yang Nabi tadi mengatakan, al-harbu khad'atun. Perang itu adalah tipu daya, strategi untuk bisa mengalahkan musuh, tentu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-11, di antara etika seorang yang berperang di jalan Allah, tidak boleh merasa takjub dengan jumlah pasukan yang banyak, karena kemenangan itu di tangan Allah. Pertolongan itu menjadi haknya Allah. Berapa banyak jumlah yang sedikit itu mampu mengalahkan jumlah yang banyak. Jumlah pasukan kaum muslimin di medan Badar dengan di medan Uhud banyak mana ya kawan? Kaum muslimin di medan Badar dengan di medan Uhud lebih banyak mana? Uhud. Berapa jumlah pasukan kaum muslimin di Uhud? 1000 atau 700?
awalnya 1000, kemudian digembosi oleh orang munafik sehingga berpulang 300, tinggal berapa? 700. Pasukan kaum muslimin di medan Badar berapa? 300. Tapi lihat hasilnya. Allah memenangkan kaum muslimin di medan Badar, lalu Allah uji di medan Uhud. Kita nggak boleh bangga dengan jumlah banyak. Saya mengingatkan sebelum membacakan ayat ini juga perlu diketahui. Dakwah juga begitu. Dakwah itu bukan tujuannya cari orang sebanyak-banyaknya, bukan. Tujuan dakwah itu menyampaikan kebenaran. Berapapun jumlah manusia yang datang kemudian menghadiri majelis dakwah atau majelis ilmu, tidak ada masalah. Sampainya kebenaran kepada manusia, lalu mereka mendengarkan dan mereka memahami kebenaran, apakah mereka mengikutinya maupun tidak, apakah manusia meninggalkannya atau mengikutinya, bukan sebuah permasalahan bagi seorang dai. Karena dalam dakwah dia ingin menyampaikan al-haq, sampainya kebenaran kepada mereka itu keberhasilan. Farufi ali ilayya, ditampakkan kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nabiyya, seorang nabi. Wa ma'ahu ruhtun, bersamanya ada sekelompok manusia tidak lebih daripada puluhan orang. Ditambahkan pula kepadaku seorang nabi, bersamanya 2 orang. Ditambahkan pula kepadaku seorang nabi, tidak ada satu orang pun yang bersamanya. Kalau kita bertanya kepada diri kita, kira-kira apakah nabi ini gagal dalam dakwah? Masa nggak ada apa? Pengikutnya. Nggak mungkin nabi gagal dalam dakwah. Tidak mungkin seorang nabi gagal di dalam dakwah. Ini patut kita koreksi ketika ada orang mengatakan kita gagal dalam dakwah kalau nggak ada orang yang menyambut dakwah kita. Salah. Dakwah itu berhasil kalau sampainya kebenaran. Orang mau ngikuti atau tidak, yang penting kebenaran sudah sampai. Maka Allah mengatakan wa ma 'alaika illal balagul mubin. Tidak ada kewajiban wahai Muhammad melainkan menyampaikan keterangan ini dengan sejelas-jelasnya keterangan. Hidayah itu di tangan Allah. Demikian pula kemenangan itu di tangan Allah. Jumlah yang banyak tidak patut bagi seorang mukmin untuk membanggakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma Hunain," dan ingatlah perang yang terjadi pada Hunain. "Id a'jabatkum kasratukum," tatkala kalian menjadi congkak dengan jumlah kalian yang banyak. "Falam tughni ankum syai'a," tapi jumlah kalian yang banyak itu tidak bisa memberikan apa-apa buat kalian, sedikit pun juga. "Wa dhafat 'alaikumul ardu bima rahubat," dan bumi yang luas itu seketika itu terasa sempit di dalam dada kalian. "Summa wallaitum mudbirin," kemudian sebagian kamu lari ke belakang dan bercerai-berai. "Summa anzalallahu sakinatah ala rasulih," kemudian Allah menurunkan ketenangan, sakinah yang dimiliki oleh Allah kepada Rasulnya. "Wa alal mu'minin," dan ketenangan pula ke dalam hati orang-orang yang beriman. Kemudian baru Allah memenangkan mereka. Ketika mereka bangga dengan jumlah yang banyak, justru pasukan kaum muslimin ketika itu kocar-kacir. Bagaimana tidak, di perang Hunain itu kaum muslimin digencet oleh musuh dari kanan, dari kiri, dari depan. Berada dalam sebuah tempat, dihujani panah di kanan, dari kiri, di depan, sehingga kaum muslimin jalan satu-satunya lari ke belakang ketika itu. Sehingga kalut. Saat itu kaum muslimin merasa dia bakal menang karena jumlahnya yang banyak. Diingatkan oleh Allah, "Wa yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a." Ingatlah perang Hunain ketika kamu merasa congkak dengan jumlah kalian yang banyak, itu enggak bisa memberikan sedikit pun manfaat bagi kalian. Karena memang kemenangan itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus ini nasihat buat kita, tidak boleh seorang muslim merasa kecil hati dengan jumlah mereka yang sedikit. Pemegang panji kebenaran yang mendakwakan kalimat la ilaha illallah, berjalan di atas sunnah Nabi, mengikuti jejaknya para salafun saleh, tidak boleh gentar, tidak boleh takut. Jumlah mereka yang sedikit tidak perlu takut, karena mereka itu yang menciptakannya Allah Ta'ala. Musuh mereka juga yang menciptakannya Allah Ta'ala. Bila Allah menghendaki, maka Allah akan membinasakan musuh-musuhnya Allah itu dengan jumlah yang sedikit. Jadi dengan demikian,
Banyaknya jumlah pasukan kaum muslimin sama sekali tidak bermanfaat ketika mereka merasa sombong, congkak, takjub. Tapi mereka wajib bergantung hanya kepada Allah, bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah, tidak bergantung kepada kekuatan materi, tidak bergantung dengan canggihnya teknologi. Terlalu banyak contoh yang sudah kita jumpai. Rusia kurang apa teknologinya, tapi sampai hari ini mereka tidak bisa dengan izin Allah melumpuhkan mujahid Sisan. Tidak. Padahal jumlah mereka lebih banyak, lebih canggih. Ini semua karena Allah SWT. Jauh sebelum yang terjadi di zaman Nabi, di perang Badar, pasukan kaum muslimin dengan perlengkapan yang apa adanya, cuma 300 sekian kaum muslimin menghadapi 1000 sekian orang-orang musyrikin dengan senjata yang lengkap. Pengalaman berperang yang lebih jauh banyak mereka alami. Tapi Allah memenangkan mereka karena memang kemenangan itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini pendidikan buat kita bahwa berperang itu butuh menyandarkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh menyandarkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Saya tambahkan kita ada di sana. Ini tidak mungkin terjadi datangnya sakinah dalam hati Nabi dan kaum muslimin, melainkan mereka mengikhlaskan, bertawakal, bergantung hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak pernah dijumpai dalam diri para sahabat dan orang yang datang sesudahnya dari kalangan yang saleh ketika berperang itu bergantung dengan jimat-jimat. Enggak boleh ya, berperang dengan membawa jimat. Berperang membawa ajian supaya kebal dadanya. Enggak perlu yang seperti ini. Tapi kalau antum berperang pakai baju anti peluru boleh, enggak apa-apa. Karena ini ilmiah. Itu bukan bagian daripada kesyirikan. Tapi kalau dia menganggap bahwa baju anti pelurunya ini yang bakal membuat dia enggak mati, itu syirik. Yang ke-12, beliau mengatakan hendaknya pasukan senantiasa menjaga adab dalam safar. Dahulu Umar bin Khattab ketika melihat pasukan kaum muslimin menghadapi Romawi itu tidak berhasil menembus pasukannya, tidak berhasil menembus bentengnya Romawi lebih daripada seminggu, dalam riwayat yang lain lebih daripada 10 hari. Padahal biasanya kaum muslimin itu mampu menembus benteng musuh 3 hari 3 malam. Maka Umar mencari tahu apa yang terjadi. Setiap malam Umar berkeliling memperhatikan bagaimana pasukannya, apa yang mereka lakukan. Ternyata di antara mereka ada yang banyak ketika mau tidur tidak bersuci, bangun dari tidur tidak bersiwak, enggan mengerjakan sholat malam walaupun cuma 3 rakaat atau 1 rakaat. Maka Umar pun membangunkan mereka, memerintahkan bersiwak sebelum sholat, mengerjakan qiyamul lail walaupun sejenak, karena Nabi tidak pernah meninggalkan sholat witir. 2 sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi dalam kondisi safar, 2 rakaat sebelum subuh dan witir. Kama qala Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala an, ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli minan nawafil illa rak'ataini qabla al-fajr, wa fi riwayah illa rak'ataini al-fajr ay qabla subhi wal witr. Saya tidak pernah melihat Nabi itu mengerjakan salat di dalam safarnya kecuali 2 rakaat sebelum subuh dan witir di dalam safarnya. Ini bagian daripada hal-hal yang perlu diperhatikan ada dalam safar. Sehingga beliau mengatakan penting ini. Ada dalam safar mulai dari keluar dari rumah. Saya mau tanya sama antum ikhwan, kalau antum mau keluar rumah, meninggalkan keluarga antum, apa yang diucapkan? Apa yang diucapkan? Bukan, kita menasihati keluarga kita. Kita mau keluar, mau meninggalkan keluarga kita di hadapan kita, apa yang kita ucapkan? Astaudiukumullahu alladzi la tadi'u wada. Ya, sahih, ahsanta. Ini harusnya jangan dilalaikan ketika kita menuju medan perang, jauh lebih penting lagi mengucapkan kalimat ini karena kita tidak tahu apakah kita pulang dalam keadaan kita membawa harta rampasan perang dan kemenangan, ataukah kita pulang dalam keadaan dengan doa-doa kaum muslimin agar memohonkan ampunan buat kita. Artinya meninggal dunia begitu. Jadi berwasiat kepada mereka, keluar rumah, memberikan wasiat kepada keluarganya, memberikan wejangan kepada keluarganya, mengingatkan tentang perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian pergi dengan membaca doa, berzikir ketika menaiki kendaraan. Saat menanjak dia mengucapkan takbir, saat turun dia mengucapkan tasbih. Ketika melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dia berlindung kepada Allah, bersyukur atas nikmat Allah, dan semuanya
bertemu dengan musuhnya Allah, ada doanya. Apa doanya? Ikhwan, ketika bertemu dengan musuh Allah, apa doanya? Apa bapak-bapak? Ustaz, karena kita belum pernah bertemu musuh jadi nggak hafal gitu jawabannya. Apa kira-kira? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Angkat tangannya. Biasanya Nabi mengajarkan kepada kaum muslimin mengucapkan doa apa ya, kawan? Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Antum baca kitab sirah Al-Fusul fi Sirati Rasul itu ya. Di perang Badar Nabi membaca doa ini. Ya Allah, kami serahkan mereka dan kami jadikan Engkau ada pada leher-leher mereka. Artinya baik, biarlah Allah yang mengalahkannya. Tugas kaum muslimin hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya demikian. Oke? Nah, kedali. Di antara adab sahabat berkumpul ketika hendak turun ke jalan. Di antara adab sahabat tolong menolong. Di antara adab sahabat memberikan sifat kasih sayang, tidak boleh pelit, tidak boleh bakhil. Dia meminum minuman, lihat saudaranya kehausan, dia berikan minuman itu. Di antara adab sahabat masih banyak lagi. Ada pada yang disebutkan dalam safar, termasuk ketika sholat dikerjakan berapa rakaat? 2 rakaat jika jumlahnya 4. Sedangkan 2 dibiarkan, 3 dibiarkan seperti apa adanya. Zuhur, asar, isya 2 rakaat salatnya. Di antara adab safar mengikuti perintah amir. Kalau amirnya berkata bermalam di sini, tidak boleh dia berkata di depan saja, nggak boleh, pasti ikut amir. Dan masih banyak yang lainnya. Yang terakhir pada malam ini, mentaati pemimpin selama bukan dalam maksiat. Rasulullah SAW mengatakan innama ta'atu fil ma'ruf la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf, yang dikenal benar dalam syariat. Kalau ketaatan itu melanggar syariat, ya tidak perlu ditaati. Perintah itu melanggar syariat, maka jangan ditaati. Pemimpin perang yang mengatakan misalnya ceburkan dirimu ke dalam api, nggak boleh. Pemimpin perang yang mengatakan misalnya potong tangan kalian, potong kaki kalian, nggak perlu. Karena ini bukan bagian dari perintah yang benar. Jadi kalau pemimpin mengatakan kita sholat di sini, kalian di sana, saya di sini, kita menyerang jam sekian, semuanya pemimpin ini ditaati keadaannya. Rasulullah SAW menyebutkan, faman ata'a amirahu. Siapa yang telah mentaati amirnya, Nabi mengatakan maka dia telah mencintaiku. Atau kama qala alaihi salatu wasallam. Tanda mencintai Nabi itu berarti mentaati pemimpin-pemimpin perangnya. Wallahu a'lam bishawab. Apa faedahnya mentaati pemimpin? Supaya tidak terjadi kekacauan di dalam peperangan. Satu komando. Kalau pemimpin mengatakan A, kemudian pasukannya berkata B, ya musuh akan memporak-porandakan mereka. Sekalipun ternyata ketika dia memerintahkan di sana lalu memudarkan dan membuat dia meninggal dunia, insya Allah Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan mendapatkan pahala syahid. Kalau dia mentaati pemimpin. Kalau dia berpaling darinya, Rasulullah SAW mengatakan, "Faman khala al-bai'ah min unuqi summa mata mitatan jahiliyah." Atau kama qala alaihi wasallam. Barang siapa melepaskan ikatan bai'at dari lehernya, maka kalau dia mati, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. yakni dia menyelisih pemimpinnya ketika di medan perang. Termasuk bagian daripada hadis itu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini mungkin Bapak, apa yang mampu saya sampaikan. Sebelum adzan Isya, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Fadhal masyura. Silakan. Ya, silakan. Bolehkah berperang memasang ranjau begitu? Misalnya ranjau, boleh, nggak apa-apa. Pasang ranjau, memasang jebakan supaya musuh tertangkap begitu maksudnya, atau terjerumus ke sebuah lubang, nggak apa-apa, boleh. Bukankah di medan perang Nabi juga memasang parit, khandaq. Di medan perang Nabi memasang pemanah di bukit, nggak apa-apa, boleh ya akhi. Wallahu a'lam bishawab.
Ada lagi? Tidak. Jadi ketika seseorang berperang di medan jihad, kemudian pedangnya mengenai kaum muslimin, tidak. Dulu ada seorang sahabat yang ayahnya ikut berperang. Ayahnya juga muslim, ikut berperang. Kaum muslimin tidak mengenalinya, sehingga kaum muslimin mengira dia itu seorang musyrik. Dipukul oleh para sahabat yang lainnya. Kemudian sahabat ini berteriak, "Huwa abi, huwa abati, itu ayahku, itu ayahku," dalam keadaan berteriak sambil menangis. Tetapi pedang sudah mengenai jasad ayahnya dan dia meninggal dunia. Sehingga dia masuk dalam kategori man qatala fi sabilillah faqutila. Orang yang berperang di jalan Allah kemudian dia terbunuh di jalan Allah, fahuwa fi sabilillah, fahuwa syahid. Dia mati syahid. Dan Nabi dalam kisah itu tidak menuntut kepada sahabat-sahabat yang lainnya untuk sahabat yang membunuh itu membayar dia, tidak. Boleh dengan unsur ketidaksengajaan. Ya bisa saja yang mengepung di sana kaum muslimin, sini kaum muslimin, ternyata sepeluru salah satunya mengenai kaum muslimin yang lainnya. Insya Allah tetap berpahala bagi orang yang terbunuh di medan perang walaupun dari senjata kaum muslimin sendiri. Oke, barakallahu fiik. Ya, terakhir. Ya, banyak. Batasan tipu muslihatnya selama tidak mengandung kesyirikan, pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban dalam syariat. Misalnya seseorang dikenal oleh musuh, dia adalah kaumnya. Dulu ada seorang sahabat yang orang-orang musyrikin tahu bahwa kaumnya sahabat ini masih musyrik. Sehingga ketika dia datang bertemu dengan musuh, ditanya, "Kamu dari mana?" "Dari Bani Fulan." Orang musyrik tahu bahwa Bani Fulan itu mayoritasnya belum masuk Islam, dibiarkan dia lewat. Seandainya dia mengatakan saya dari Muhajirin atau dari Ansor, pasti akan dibunuh. Maka dia berkata, "Saya dari Bani Fulan." Dia tidak berdusta, cuman dia Bani Fulan yang sudah masuk Islam. Termasuk tipu daya yang diperbolehkan. Ada musuh datang, "Kamu musuh atau teman?" "Saya teman kamu." Boleh. Begitu dia berbalik, "Kemarin, sekarang musuh," lalu dibunuh. Boleh? Enggak apa-apa yang seperti ini. Saya tuh. Nah, sampai di sini semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.